Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz? Semoga antum selalu ceria dan semangat ya. Nah, anak-anak Ustadz, hari ini Ustadz akan menjelaskan materi muatan tentang PPKN di tema 3, yaitu tema tentang peduli terhadap makhluk hidup. Yang akan Ustadz jelaskan masih berkaitan dengan hak dan kewajiban terhadap tanaman. Nah, kalau sebelumnya kita sudah mempelajari hak dan kewajiban dalam menghemat energi. Kali ini Ustadz akan menjelaskan apa sih hak dan kewajiban kita terhadap tanaman. Tapi sebelum kita mulai, yuk kita berdoa bersama-sama. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa sungguh-sungguh. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, anak-anak Ustadz, silakan antum perhatikan dengan baik-baik apa saja hak dan kewajiban terhadap tanaman pada penjelasan Ustadz berikut ini. Baik anak-anak Ustadz, hari ini Ustadz akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan hak dan kewajiban terhadap tanaman. Nah, jadi di tema 3 ini Ustadz akan kembali menjelaskan yaitu muatan PPKN berkaitan dengan hak dan kewajiban terhadap tanaman. Apa ya yang wajib kita tahu dalam menjalankan hak dan kewajiban terhadap tanaman ini? Namun sebelum itu, Ustadz akan kembali menjelaskan apa sih yang dimaksud hak dan kewajiban itu sendiri. Nah, hak adalah segala sesuatu yang tidak bisa dirampas atau diganggu-gugat oleh orang lain dan sudah merupakan menjadi miliknya secara pribadi. Nah, ini yang dimaksud dengan hak. Lalu bagaimana dengan kewajiban? Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan dan diselesaikan dengan penuh tanggung jawab. Dan hak dan kewajiban ini harus kita jalankan secara seimbang, nak ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih hak-hak kita terhadap tanaman yang sudah kita miliki. Nah, Ustadz akan jelaskan. Yang pertama, hak kita diantaranya memanfaatkan tanaman untuk dikonsumsi. Ya, apakah antum pernah minum air kelapa? Atau antum pernah makan pisang ataupun makan sayur? Nah, itu contoh bagaimana hak antum dalam memanfaatkannya agar antum bisa mengkonsumsinya dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, hak tanaman itu yaitu untuk meningkatkan perekonomian. Maksudnya apa, Ustadz? Apakah antum pernah melihat orang-orang yang ada di pinggir jalan menjual tanaman-tanaman dengan potnya? Apa yang mereka lakukan? Mereka menjual tanaman tersebut untuk mendapatkan penghasilan. Dari penghasilan itu, maka dapat membantu meningkatkan perekonomian keluarga mereka. Nah, ini merupakan haknya juga. Nah, selanjutnya haknya kita yaitu memetik tanaman untuk dijadikan hiasan ataupun kerajinan tangan. Nah, anak-anak Ustadz, ini antum harus perhatikan. Memetik tanaman. Memetik tanaman di sini bukan berarti kita bisa merusaknya sembarangan. Tetapi memetik di sini itu dengan tujuan tertentu. Bukan untuk merusak, nak ya. Jadi memetiknya juga dengan cara-cara tertentu. Sehingga ketika dipetik, bagian tanaman tersebut tidak rusak. Nah, jadi ketika mau dipetik, itu tujuannya untuk tujuan tertentu. Seperti ini, dijadikan hiasan ataupun kerajinan tangan. Nah, ini hak kita juga. Tapi ingat, memetik ini harus dengan cara yang benar dan tidak merusak tanaman itu sendiri. Itu yang antum harus perhatikan, nak ya. Selanjutnya, hak kita terhadap tanaman itu mengolah tanaman menjadi pupuk kompos. Apakah antum tahu bahwasanya daun-daun kering
yang jatuh dari pohon itu bisa digunakan sebagai pupuk kompos. Apa itu pupuk kompos? Pupuk yang berasal dari tumbuh-tumbuhan ataupun hewan yang digunakan untuk menyuburkan tanah. Jadi itu pupuk kompos. Jadi dia berasal dari bagian-bagian tumbuhan ataupun kotoran hewan. Ya. Selanjutnya, hak terhadap tanaman yaitu mengolah tanaman menjadi makanan hewan ternak. Ya, ini hak kita. Ketika kita ingin memberi makan sapi ataupun kambing dari rumput, nah, itu hak kita untuk mengolahnya agar menjadi makanan hewan ternak. Nah, ini beberapa hak yang bisa antum dapatkan terhadap tanaman. Setelah kita mendapatkan hak, apa yang harus kita lakukan? Tentu kita harus melaksanakan kewajibannya. Apa sih kewajibannya? Yang pertama, kewajiban kita terhadap tanaman yaitu, nah ini dia, merawat tanaman dengan baik. Ya, jadi setelah tadi kita sudah mendapatkan haknya, tentu kita harus melaksanakan kewajibannya. Dengan cara apa? Merawat tanaman dengan baik. Karena ketika kita tidak merawat tanaman dengan baik, maka kita tidak bisa lagi mendapatkan hak kita dengan baik. Nah, misalnya tadi, antum ingin mengkonsumsi buah-buahan ataupun sayur-sayuran. Ketika tanaman ini tidak dirawat, maka tentu buah ataupun sayur yang ingin antum makan sulit untuk ditemukan. Kenapa? Karena antum tidak menjalankan kewajiban untuk merawat tanaman ini. Nah, jadi ini wajib antum lakukan ya dengan menyiramnya, memberi pupuk. Nah, jadi ini selanjutnya itu memberi pupuk. Ini merupakan kewajiban kita. Selain memberi pupuk, tentu menyiramnya setiap hari agar tanaman tadi terus tumbuh. Selanjutnya, ya, kewajiban kita yaitu membudidayakan tanamannya. Jadi kalau misalnya antum pernah lihat di depan-depan rumah ada tanaman yang di dalam pot. Nah, jadi tanaman di dalam pot itu merupakan salah satu kewajiban kita dalam memberikan tempat yang baik untuk tempat hidup tumbuhan ataupun tanaman. Nah, jadi ketika kita membudidayakannya ini merupakan kewajiban kita juga loh. Selanjutnya kita menjaga kelestarian tanaman, ya. Jadi dengan kita menjaga kelestarian tanaman, ini tanaman akan terus terjaga. Nah, ini menjadi kewajiban kita bersama. Dan berikutnya yaitu menebang pohon menggunakan sistem pilih. Apa itu sistem pilih? Maksudnya adalah ketika kita ingin menebang pohon, kita tidak boleh menebang pohon-pohon yang masih muda atau masih kecil. Tetapi ketika akan menebang, pilihlah pohon-pohon atau hutan yang sudah besar. Jadi ini maksudnya menebang pohon menggunakan sistem pilih, nak ya. Nah, selanjutnya apa sih dampak melaksanakan kewajiban yang sudah kita lakukan tadi? Tentu ketika kita melaksanakan kewajiban dengan baik, ada dampak positifnya dan ada dampak negatifnya. Dampak positif ini yaitu ketika kita melaksanakan kewajiban tadi dengan baik. Apa ya dampak positifnya? Yang pertama, mendapatkan lingkungan yang sejuk. Ya, ketika kita sudah menjalankan kewajiban dengan baik, merawatnya, maka kita akan mendapatkan lingkungan yang sejuk. Selanjutnya, dampak positif adalah kita akan mendapatkan udara yang bersih dan sehat. Anak-anak Ustadz, coba antum hirup udara di sekitar. Apakah antum merasakan bahwasanya udara di sekitar kita sejuk dan segar? Kalau antum masih merasakan, itu menandakan bahwasanya kita sudah melaksanakan kewajiban dengan baik. Karena kita masih bisa menghirup udara yang bersih dan sehat. Tapi kalau misalnya antum sudah merasakan udara yang kotor ataupun tidak sehat, itu menandakan bahwasanya tumbuhan di sekitar kita sudah mulai berkurang. Nah, apa dampak positif yang lainnya? Yaitu menciptakan pemandangan dan suasana yang indah. Tentu ketika banyak pohon, banyak bunga di sekitar kita, maka tentu pemandangannya akan indah dan cantik. Berbeda ketika tanaman itu tidak ada di sekitar kita.
Nah, ini dampak positif ketika kita tadi menjaga dan melestarikan tanaman. Lalu apa sih dampak negatif ketika kita tidak menjalankan kewajiban kita dengan baik? Nah, terjadi polusi udara. Akibat udara kotor tidak terserap tanaman. Jadi anak-anak Ustadz, ketika kendaraan bermotor mengeluarkan asapnya, maka sebenarnya itu polusi udara terjadi. Ya, polusi udara terjadi. Ketika tanaman itu sedikit, maka udara-udara kotor yang berasal dari kendaraan itu tidak bisa terserap oleh tanaman. Kenapa? Karena tanaman itu membantu untuk menyerap udara kotor tadi sehingga udaranya bisa lebih bersih. Nah, selanjutnya apa sih dampak negatif ketika kita tidak menjalankan kewajiban dengan baik? Tentu akan terjadi bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Ya, jadi kalau misalnya kita banyak menebang pohon, merusak tanaman, tentu lingkungan kita akan lebih mudah terkena banjir ataupun tanah longsor. Dan yang terakhir di sini yaitu udara menjadi panas. Ya, anak-anak Ustadz, tentu ketika kita ya tidak menjaga atau merawat tanaman, kita tidak akan bisa mendapat tempat perlindungan dari panasnya matahari. Sehingga cuaca menjadi panas dan kita akan tidak nyaman untuk bisa berada di luar ruangan. Nah, antum pilih nih, apakah antum mau menjalankan kewajiban dengan baik ataupun tidak? Tentu ketika antum menjalankan dengan baik, akan ada nih seluruh dampak positif yang akan antum terima. Tapi kalau antum tidak menjalankannya, maka dampak negatifnya juga antum terima. Dan ini juga berlaku pada lingkungan kita. Nah, selanjutnya Ustadz akan memberi contoh nih. Ya, nah beberapa kegiatan nih. Nah, nanti kita akan membahas bersama beberapa kegiatan dalam pelaksanakan hak dan kewajiban terhadap tanaman sekitar. Nah, jadi nanti ada beberapa ada dari gambar-gambar ini. Ustadz akan bahas agar antum bisa memahami bagaimana sih hubungannya dengan lingkungan sekitar kita. Nah, yang pertama, apa yang dilakukan pada gambar tersebut? Nah, di sini kita lihat ya, gambar A adalah dia sedang menebang pohon. Ya. Selanjutnya, yang dilakukan pada gambar B yaitu anak perempuan ini sedang menanam tanaman di dalam pot. Yang gambar C yaitu anak laki-laki ini sedang merusak tanaman dengan mencabut bagian daunnya. Nah, jadi kita akan masuk pertanyaan yang berikutnya. Apakah tindakan tersebut baik? Mengapa? Coba jelaskan alasannya. Kalau dia baik, kenapa? Kalau dia tidak baik, alasannya apa? Nah, gambar yang A tidak baik. Alasannya karena dapat merusak lingkungan sekitar. Ya, jadi gambar yang A ini, menebang pohon ini tidak baik karena dapat merusak lingkungan sekitar. Sedangkan gambar B, ya, ini perbuatan yang baik. Kenapa? Karena menjaga kelestarian tanaman. Sedangkan yang C, apakah tindakan ini baik? Ya, sama. Tindakan ini juga tidak baik, nak. Jadi karena dapat merusak tanaman tersebut. Pembahasan berikutnya, apa dampak bagi lingkungan? Nah, dari gambar ini, apa ya dampak bagi lingkungan? Pada gambar A, tentu dampaknya hutan akan menjadi gundul dan pohon akan semakin sedikit. Dampak bagi lingkungan loh, nak, di alamnya. Lalu bagaimana dengan gambar yang B dampaknya? Tentu ketika banyak orang yang menanam pohon, maka dampaknya lingkungan akan banyak tumbuh tanaman. Dan yang bagian C, dampaknya itu banyak tanaman yang akan mati dan rusak. Kenapa? Karena dicabut dengan sesukanya tanpa tujuan tertentu. Nah, jadi tujuannya itu hanya merusak. Dan ini dampaknya bisa menyebabkan tumbuhan itu mati ataupun rusak. Nah, selanjutnya, apa dampak bagi orang lain? Kalau tadi dampak bagi lingkungan atau alam, maka selanjutnya kita akan membahas apa ya dampaknya bagi orang lain. Nah, di gambar A ini, dampak bagi orang lain, hutan
yang gundul dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor. Jadi dampaknya ketika tadi hutan sudah gundul, maka dampak bagi orang lain bisa menyebabkan banjir dan tanah longsor bagi lingkungan di sekitar tempat orang-orang tersebut tinggal. Nah, bagaimana dengan gambar B? Apa dampaknya? Nah, gambar B ini ketika banyak orang yang semakin suka menanam tanaman ataupun pohon serta merawatnya, maka orang lain dapat menikmati lingkungan yang indah dan udaranya yang bersih bagi orang lain dan lingkungan sekitar. Bagaimana dengan yang C? Nah, gambar yang C ini, jika banyak orang yang melakukan perusakan tanaman, maka akibatnya tanaman yang akan mati, udara akan menjadi lebih panas dan lingkungan menjadi gersang. Jadi gersang ini maksudnya kering, nak. Tanahnya itu tandus atau tidak ada tanaman. Ya. Jadi ini dampak bagi orang lain ya, nak ya. Kalau tadi dampak bagi lingkungan, sekarang dampak bagi orang lain. Pertanyaan selanjutnya, apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Mengapa? Alasannya kenapa kalau dia melanggar? Nah, kalau tadi kita sudah bahas apakah itu hak. Hak adalah segala sesuatu yang sudah menjadi milik kita. Ya, dan tidak boleh diganggu-gugat. Nah, ketika kita melakukan kegiatan yang seperti A ini, apakah kita akan mengganggu atau melanggar hak orang lain? Jawabannya ya. Dengan menebang hutan berarti melanggar hak orang lain untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan aman dari bencana alam. Jadi seharusnya ketika pohon-pohon ini itu bisa menjaga orang-orang untuk bisa terhindar dari bencana alam, bisa sehat. Tapi karena orang-orang ini merusak tanamannya, nak, maka dampaknya dia mengambil hak orang itu sehingga dia tidak lagi, orang yang tinggal di sekitar daerah situ tidak lagi bisa hidup dengan nyaman karena pohon-pohon di sekitar mereka ditebang. Jadi haknya diambil sehingga mereka lingkungannya tidak sehat dan tidak lagi aman dari bencana alam ketika hujan lebat. Selanjutnya di gambar yang B, ya, apakah ini dia melanggar hak orang lain? Tidak. Justru ini membantu untuk hak-hak orang lain. Kenapa? Karena dengan menanam tanaman justru membantu orang lain agar lingkungan menjadi indah. Jadi dia tidak melanggar hak orang lain. Nah, yang gambar C, apakah dia melanggar? Ya, dengan merusak tanaman berarti melanggar hak orang lain. Menikmati lingkungan yang dipenuhi dengan pohon berwarna hijau. Yang seharusnya pohon-pohon tadi tumbuh dengan warna yang indah. Maka ketika dicabutin, tidak ada lagi pohon-pohon yang berwarna hijau. Dan ini mengganggu hak orang lain. Hak untuk apa? Hak untuk menikmati pemandangan yang indah. Dia sudah mengambil hak orang lain atau melanggarnya. Nah, jadi antum harus menjelaskan nih alasan dari gambar-gambar tersebut. Kenapa hak tersebut melanggar dan kenapa juga tidak melanggar ya, nak ya. Jadi selain jawaban juga harus ada alasannya. Pertanyaan berikutnya, apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya? Mengapa? Alasannya kenapa? Kalau misalnya sudah melaksanakan kewajiban, alasannya apa? Kalau belum, kenapa? Maka kalau di sini kita bisa melihat dan menebak bahwasanya orang ini belum melaksanakannya. Kenapa? Karena seharusnya kita memanfaatkan hutan dengan bijak, tidak menebang pohon sembarangan. Dan kalau di gambar B ini, tentu dia sudah melaksanakan kewajibannya. Kenapa? Karena sudah menanam tanaman berarti menjaga kelestarian alam. Dan gambar yang ketiga atau gambar yang C, dia belum melaksanakan kewajibannya, nak. Kenapa? Karena mengambil tanaman atau memetik tanaman sembarangan, merusak tanaman itu merugikan lingkungan di sekitar dan orang lain, ya. Jadi dia belum menjalankan kewajibannya. Alasannya karena merusak tanaman, tindakan yang merugikan lingkungan sekitar dan orang lain. Jadi dia belum menjalankan kewajibannya karena tadi dia merusak tanamannya itu. Sehingga dari gambar-gambar ini kita bisa mengetahui
bagaimana kewajiban yang harus kita lakukan dan apa alasan yang harus kita ketahui. Nah, selanjutnya, apa yang sebaiknya dilakukan dari gambar A ini berdasarkan hak dan kewajiban yang tadi Ustadz sudah jelaskan? Tentu tidak boleh menebang pohon sembarangan lagi, tidak boleh mengulanginya lagi dari kegiatan ini, ya, dan melakukan tebang pilih. Jadi seperti yang Ustadz sampaikan tadi, tebang pilih itu adalah dia menebang pohon-pohon yang sudah besar atau yang sudah tua, tentu dengan izin dari pemerintah, nak ya. Jadi meskipun tadi dilakukan tebang pilih, tapi tetap harus mendapatkan izin dari pemerintah. Nah, jadi ini yang boleh, yang harus dilakukan ketika dari gambar ini. Jadi dia tidak boleh menebangnya. Kalaupun ingin menebangnya, yaitu dia harus melakukan tebang pilih dengan izin dari pemerintah. Selanjutnya, yang gambar B, apa yang harus dilakukan? Terus mempertahankan kebiasaan baiknya. Ya, kebiasaan sering menyiram tanaman, sering menjaga tanaman, maka itu harus dipertahankan. Selain itu, yang harus dilakukan mengajak orang lain agar dapat menanam tanaman di lingkungan sekitar. Nah, jadi selain tadi dia mempertahankannya, dia juga mengajak orang lain agar dapat menanam tanaman. Itu yang sebaiknya dilakukan oleh anak perempuan ini. Dan yang terakhir, ketika dari gambar ini, hal yang harus dilakukan yaitu tidak mengulangi perbuatannya dalam merusak tanaman. Dan dia harus meminta maaf jika tanaman tersebut milik orang lain. Baik anak-anak Ustadz, nah itu beberapa contoh kegiatan bagaimana pembahasan tentang hak dan kewajiban yang ada di sekitar kita. Nah, jadi semoga antum bisa memahami materi yang sudah Ustadz jelaskan. Dan setelah ini, dan antum bisa menerapkan bagaimana sih hak dan kewajiban yang harus kita lakukan. Karena ketika kita menjalankan kewajiban kita dengan baik, maka tentu kita bisa mendapatkan hak-hak kita dengan baik. Tapi kalau misalnya kita tidak menjalankan kewajiban dengan baik, maka akibatnya kita tidak bisa lagi mendapatkan hak-hak kita. Kesulitan, nak. Nah, jadi saran Ustadz, jalankanlah kewajiban dengan baik terhadap tanaman. Rawat dia, pelihara dia, agar kita memperoleh hak untuk dari tanaman itu bisa mengkonsumsinya, udaranya bersih, lingkungannya indah. Jadi itu saja yang bisa Ustadz sampaikan. Semoga antum bisa memahaminya dengan baik. Sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.